Selamat pagi semua, selamat pagi Pak Rudi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai marketing channel atau saluran distribusi dalam manajemen pemasaran. Materinya saya ambil dari buku Principle of Marketing eh, dan studi kasusnya dari tempat saya bekerja yaitu di PT Hexpam Jaya Cikarang. Jadi dalam industri farmasi peran marketing channel ini eh, menjadi semakin krusial karena produk yang didistribusikan adalah obat-obatan yang harus memenuhi standar kualitas, keamanan, serta regulasi yang ketat. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tiga hal utama yaitu channel levels, vertical marketing system, dan channel proses. Dan semuanya akan saya kaitkan dengan praktik nyatanya di PT Hexpam Jaya. Pertama, kita akan membahas tentang channel levels. Jadi, channel levels ini menunjukkan jumlah perantara yang terlibat dalam proses distribusi produk dari produsen hingga sampai ke konsumen akhir. Secara umum, terdapat beberapa jenis channel level, yaitu ada zero channel level channel, di mana produsen itu langsung menjual ke konsumen. Ya, setelah itu ada one level channel, itu melibatkan satu perantara. Setelah itu ada two level channel melibatkan dua perantara dan seterusnya. Jadi semakin banyak perantara maka semakin panjang saluran distribusinya. Namun hal ini tidak selalu buruk karena dapat membantu memperluas jangkauan pasar. Dalam praktiknya di Hexpam Jaya sendiri itu menggunakan two level channel. Jadi alur distribusinya adalah produsen ke distributor farmasi, lanjut ke apotik atau ke rumah sakit, baru sampai ke tangan konsumen. Pemilihan channel ini bukan tanpa alasan. Yang pertama, dari sisi efisiensi. Perusahaan itu tidak perlu mendistribusikan langsung ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, distributor farmasi memiliki jaringan distribusi yang lebih luas dan lebih terstruktur. Yang ketiga, dalam industri farmasi, terdapat regulasi yang mengharuskan distribusi obat itu dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi. Dengan demikian, penggunaan two-level channel ini menjadi pilihan yang paling rasional dan sesuai dengan kondisi industri farmasi itu sendiri. Selanjutnya itu ada Vertical Marketing System atau VMS. Ini tuh merupakan sistem distribusi di mana produsen, distributor, dan juga retail itu bekerja sebagai satu sistem yang terkoordinasi. Tujuan dari vertical marketing system ini adalah untuk menghindari konflik antar saluran distribusi serta meningkatkan efisiensi dan kontrol. Terdapat tiga jenis VMS yaitu ada corporate VMS, kontraktual VMS, dan administrative VMS. Dalam kasus di PT Hexpam Jaya sendiri, sistem yang digunakan itu adalah kontraktual VMS. Artinya, hubungan antara perusahaan dengan distributor itu didasarkan pada kontrak eh, atau perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian tersebut biasanya diatur mengenai ada wilayah distribusi, target penjualannya, serta standar pelayanan. Jadi, tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa distribusi obat itu dapat berjalan secara terkontrol, efisien, dan sesuai dengan regulasi. Hal ini sangat penting karena dalam industri farmasi itu eh, kesalahan dalam distribusi itu dapat berdampak pada ketersediaan obat bagi pasiennya. Nah, selanjutnya ada channel proses, yaitu bagaimana perusahaan itu merancang, mengelola, dan mengevaluasi saluran distribusinya. Jadi secara umum terdapat tiga tahapan utama. Yang pertama ada design channel, managing channel, dan evaluating channel. Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara berkelanjutan agar sistem distribusi itu tetap berjalan optimal. Dalam praktik di Hexpam Jaya sendiri,
Ketiga tahapan tersebut itu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu pada tahap desain itu perusahaan itu menentukan distributor farmasi yang akan bekerja sama dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kapasitas distribusi dan wilayah jangkauannya. Dan yang kedua, pada tahap managing, perusahaan itu melakukan pengelolaan distribusi, termasuk monitoring stok, pengiriman, serta eh, ketersediaan produk di pasar. Nah, yang ketiga, pada tahap evaluating, perusahaan itu melakukan evaluasi terhadap kinerja distributor. Misalkan misalnya itu berdasarkan pencapaian target penjualan dan ketetapan distribusi. Jadi fokus utama dari seluruh proses ini adalah untuk memastikan bahwa produk itu selalu tersedia di pasar dan dapat diakses oleh konsumen dengan mudah. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa marketing channel ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pemasaran suatu produk. Melalui pemilihan channel yang tepat, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memastikan ketersediaan produk dalam ketersediaan produk. Eh, Pada tempat saya bekerja di PT Hexpam Jaya, menggunakan two level channels dan kontraktual VMS serta pengelolaan channel yang sistematis menunjukkan bagaimana teori marketing channel ini dapat diterapkan secara nyata dalam industri farmasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.